Kemarin kan kita jelasin tentang phase yang pertama ya, yaitu power phase. Sekarang Madam mau jelasin dulu selama power phase itu kemarin Madam itu ngerjain apa aja gitu. Jadi power phase yang pertama itu kan 10 hari ya, itu alhamdulillah turun 1,8 kilo, gengs. Jadi Madam ngapain aja? Kalau menurut Madam dari semua fase yang ada dalam 1 bulan siklus kehidupan seorang wanita, itu power phase itu yang paling gampang buat kita nurunin berat badan. Kenapa? Karena kita tuh dianjurkan berpuasa itu dipanjangin. Jadi kalau puasa dipanjangin, kita masuk ke kondisi autophagy, pembakaran lemaknya juga makin gahar gitu dia, geng. Dianjurkan juga olahraganya tuh kalau emang mau lebih intens itu monggo, lebih bagus lagi. Dan katanya sih better ngerjain olahraganya itu pas lagi kondisi masih puasanya, masih intermittent fastingnya. Jadi pokoknya lebih mudah nurunin berat badannya simply karena kita puasanya itu dipanjangin. Yang Madam lakukan itu biasanya antara 18 jam, tapi paling sering tuh antara sekitar 19 sampai 20 jam gitu. Jadi bangun tidur itu sibuk-sibuk ngapain dulu, terus olahraga, dumbbell. Nah, baru abis itu masak gitu loh. Masaknya kan juga agak butuh, kan sekalian masak buat anak-anak. Jadi makan waktu, jadi buat manjang-manjangin jam puasa gitu, geng. Makanan Madam selama power phase ini fokusnya itu di banyakin lemak emang. Jadi emang tiap harinya tuh pasti ada alpukat, terus peanut butter ya, selai kacang, dicampur pakai Greek yogurt, terus nambah lagi, pokoknya telur minimal tuh 5 satu hari, brokoli gitu. Yang penting, jadi gini, makanannya itu kan fokusnya adalah ketobiotik ya, makanan-makanan ketogenik plus makanan-makanan biotik, makanan yang emang bagus untuk microbiome. Jadi kita disarankan banget setiap meal itu banyak macamnya gitu, minimal tuh 10. Jadi supaya ngasih makan si microbiome yang ada di tubuh kita. Madam tuh nyentuh tuh yang frozen veggies tuh yang isinya ada kembang kol, wortel, brokoli, tambahin bawang putih cincang, kayak bawang bombay, kayak itu aja udah berapa macam tuh, udah 5 ya, 5 apa 6, tambah bawang merah, makin banyak makin bagus, Cin. Madam selama power phase ini ngandelin untuk peanut butternya itu selai kacangnya adalah produksi sendiri, geng. Soalnya kita bisa atur, simply karena kita bisa kontrol gitu loh, isinya tuh apa aja. Jadi kalau peanut butter andalannya Madam itu good habit, ini nggak pakai gula pasir, nggak ada tambahan minyak, nggak ada pakai madu gitu. Cuman rasanya tuh tetap gurih dan manis kayak peanut butter yang emang biasa kita makan. Yang kalian mau ikutan PO-nya, kirim DM ya, nanti Madam kasih link form untuk PO-nya. Alhamdulillah kemarin udah banyak yang ikutan PO, terus pada seneng sama rasanya. Menu-menunya pokoknya Madam tuh sebisa mungkin simple, karena I'm not a very good cook. Belajar ke dapur aja juga baru, pas pindah ke rumah baru ini. Jadi emang menunya tuh simple-simple, but I make sure itu sesuai dengan kebutuhan di power phase. Dan memang terbukti selama power phase ini memang ada penurunan berat badan. Terus menu-menunya yang simple-simple itu, Madam akan upload di akun Instagram satu lagi ya, yang urusan perdapur-dapuran @kasayona. Don't forget to follow. Nah, untuk olahraga, Madam itu kan nggak kayak kalian. Akika adalah wanita perimenopause yang badannya udah punya keterbatasan fisik, udah ada 12 pen di punggung. Jadi emang dokter udah ngasih batasan, nggak boleh terlalu pecicilan, nggak bisa yang terlalu berat. Dumbbell pun maksimal cuman bisa 3 kilo. Jadi ya udah, dumbbellan itu cuman ngandalin si 3 kilo ini aja. Jadi nggak bisa kayak kalian yang sangat eksis di gym gitu, nggak bisa. I envy you, honestly. Olahraga satu laginya itu adalah sepeda statis. Jadi ini yang Madam andalkan. Jadi kalau berdasarkan rumus-rumus Akika ya, gengs, untuk Madam itu di IF perimenopause ini akan selalu ada turun berat badan kalau dalam satu hari itu dibarengi ada kardionya. Itu kalau aku ya. Jadi kalian harus cari pattern kalian sendiri. Jadi mau hari ini misalnya puasanya itu panjang, tapi misalnya olahraga cuma dumbbellan aja, besokannya itu either dia memang naik sedikit ya flat gitu loh, nggak turun. Tapi kalau udah dibarengi sama kardio, ditutup kegiatan dengan kardio, itu pasti besokannya itu ada penurunan berat badan, gengs. Jadi itu kalau aku ya, jadi harus ada olah tubuhnya, harus ada workoutnya. Ingat, power phase itu dimulai dari day one ketika
kita mulai haid ya, mulai flek atau mulai ada bercak darah, itu dimulai dari situ. Lah madam, terus gimana? Aku tuh udah 2 bulan, 3 bulan nggak haid, terus gimana mau tahu mulai power face-nya gitu. Mumpung baru 2 bulan, 3 bulan, skip haidnya, minum ini. Because this is what I took. Ya, jadi madam itu juga dari tahun lalu pernah skip juga haidnya. Kemarin juga waktu pas abis lebaran itu skip 3 bulan. Aku udah cobain suplemen-suplemen untuk wanita perimenopause yang lain-lain A, B, C, D, E, nggak ada yang efeknya itu sebagus ini, punyanya si dokter Boyke ya. Nanti ada linknya, ada keranjang kuningnya. Teman-teman madam yang madam saranin ini juga alhamdulillah udah pada mulai haid. Apakah ini bisa juga untuk wanita yang udah menopause? Karena madam nggak tahu, belum sampai ke arah sana, cuman kalau dari testimoni-testimoninya ada yang mereka sudah menopause setahun itu minum ini katanya mulai haid lagi, ada di keranjang. So that's what I did during Power Face. Mudah-mudahan bisa ngasih sedikit insight buat kalian. Power Face itu ngapain aja, udah sesimpel itu kok, nggak ribet sebetulnya. Mungkin awalnya kalian akan ngerasa ribet karena apa nih, ada Power Face, Manifestation Face, ada Nurture Face. Makanya itu madam ngejelasinnya itu pelan-pelan, per video. Oke, kalau kalian masih ada yang bingung, drop di komen ya, nanti madam sebisa mungkin akan jawabnya pakai video ya. See you on the next video. Temenin aku turun 8 kilo.